Oke, Mas Kur. Halo semuanya, selamat malam. Saya lihat ada 70 orang ya. Oh, makin bertambah. Semoga teman-teman di sini antusias. Dan jika ada pertanyaan, nanti tolong ditanyakan jika ada yang tidak jelas ya. Saya share screen. Hmm, oke. Oke. Sebenarnya ini. Saya tahu ke teman-teman di sini semua pasti pengen usahanya menaik, apa namanya, omsetnya menaik, omsetnya meledak, omsetnya bagus. Tapi kadang-kadang kita semua bingung. Kita butuh apa sih yang bisa mendongkrak omset kita? Apakah kita butuh iklan atau apakah kita butuh website atau tidak? Nah, inilah makanya saya akan menjelaskan tentang betapa powerfulnya WSP itu. WSP itu apa? Oke, saya akan kasih contoh tulisan ya. Dari sini aja deh. Notepad. Oh, ya. Oke. WSP. Bentar, saya cek dulu. Nah, oke. WSP. WSP itu adalah website SEO praktis. Ini adalah WSP adalah singkatan ya, yang artinya adalah website SEO praktis. Apa itu website SEO praktis? Nah, sebentar boleh saya mute dulu ya semuanya ya. Masker bisa dibantu, Masker? Oke. WSP itu adalah website SEO praktis. Nah, apa sih fungsinya website SEO praktis itu? Website SEO praktis ini adalah gimana cara teman-teman punya website, lalu teman-teman ini gimana caranya biar berada di halaman pertama Google, seperti itu. Nah, mungkin saya langsung coba praktekin, langsung coba contohin apa sih WSP itu seperti apa sih modelnya. Nah, saya yakin teman-teman pasti pengen punya website, tapi pasti suka bingung. Website itu apa? Apa kegunaannya untuk saya? Nah, kebetulan ini saya lagi buka website saya sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sebenarnya website, tapi sebenarnya website ini ada isinya, bukan website kosongan. Dan kebetulan baru 1 minggu saya optimasi sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman bisa buka satu-satu nantinya. Nah, itu ada postingannya. Tuh. Nah, kebetulan saya ada apa namanya partner saya yang apa namanya jasa pembuatan tangki stainless. Nah, ini yang saya lagi optimasi. Nah, saya balik lagi. Oke. Jadi, website ini memang tampilannya sederhana. Memang tampilannya seperti apa ya? Seperti tidak tidak rapi lah, seperti apa namanya website company profile. Tapi saya akan menjelaskan betapa powerfulnya ini sebenarnya. Karena dari sini saya banyak banget traffic yang datang ke WA saya. Bahkan ada beberapa yang sudah goal. Nah, karena memang produk saya ini adalah produk-produk yang tidak langsung goal, tidak langsung closing. Makanya produk ini perlu yang namanya meeting dan segala macam. Tapi bayangin jika ini adalah produk-produk yang mudah closing, mudah apa namanya ya, yang bisa closing saat itu juga. Contoh mungkin misalkan teman-teman jualan misalnya jualannya jualan umroh. Nah, mungkin itu bisa closing saat itu juga, atau mungkin bisa closing beberapa hari. Nah, terus ada lagi misalkan teman-teman jualan herbal, misalnya. Jualan herbal bisa nggak sih? Bisa, ya kan? Tapi kita harus main dengan kata kunci yang tepat. Nah, di WSP, kita harus menggunakan kata kunci yang tepat agar apa? Agar produk kita mudah ditemukan di Google. Contohnya kayak gitu. Nah,
Ini tampilan-tampilan website saya yang saya optimasi, hanya sebatas seperti ini saja. Tapi alhamdulillah dari sini sudah banyak banget mendatangkan traffic ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat, saya akan langsung buka masuk ke dalamnya. Nah, di sini ini adalah login dari panel MS-nya WSP. Di sini teman-teman bisa saya buka-bukain satu-satu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tampilannya sebagai tampilan online shop ya kan, atau misalkan tampilannya itu tampilan yang seperti toko online itu bisa. Tinggal checklist aja seperti ini, ya kan? Nah, terus ini kayaknya hanya sebatas untuk menginformasikan beberapa tampilan yang ada di halaman utama ya. Ini belum kayaknya nggak usah di ini, kita lanjut. Bentar. Nah, ini untuk warna ya. Teman-teman bisa ganti warnanya sesuai dengan apa yang warna teman-teman inginkan. Nah, ini online support untuk nambahin nomor telepon aja. Text footer ini hanya untuk di bawah ya. Kita langsung ke master data. Nah, di sini kalau teman-teman lihat teman-teman sebenarnya bisa bikin kartu digital dari websitenya teman-teman. Contohnya ya, misalnya. Ini kelebihan dari WSP. Saya rasa di website-website lainnya itu nggak ada. Karena apa? Karena WSP ini kita buat sedemikian rupa untuk memudahkan teman-teman dan agar teman-teman lebih enak gitu loh. Jual dalam berkarya di websitenya sendiri gitu loh. Nah, contoh kartu digital. Kartu digital ini fungsinya apa? Jadi teman-teman bisa share-share sebagai kartu nama digitalnya di seluruh sosial media teman-teman. Mungkin saya langsung coba buat aja ya. Misalkan contohnya ini adalah eh, pabrik tangki. Misalnya pabrikasi tangki Indonesia. Mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Nah, di sini teman-teman bisa masukin pixel Facebook ya, karena apa? Dengan kita nyebar-nyebar kartu nama digital kita, lalu banyak yang ngeklik, berarti tandanya ada orang yang apa namanya berselancar itu akan terekam di pixel dan kita bisa retargeting lagi nantinya. Nah, link Facebook, oke. Kalau teman-teman punya jualan produk ada di link Tokped, itu pun juga bisa. Langsung dimasukin link Tokpednya, link Bukalapaknya, link Lazadanya, link Instagramnya. Ya, misalnya saya coba buka. Kebetulan ini website jualan ya. Nah, ada link Telegramnya juga, ada link Twitternya juga. Bahkan ini bisa dirubah-rubah warna backgroundnya, warna fontnya. Oke, kita coba buat dulu ya. Warna buttonnya. Oke. Kok nggak ada ya? Bentar. Kartu digital. Belum bisa ya?
Oke, jadi ini kayaknya belum kebetulan di website saya nggak berhasil ya. Nanti insya Allah di website yang lainnya mungkin bisa. Kita lanjut aja. Nah, di sini teman-teman bisa posting hingga ribuan produk ya, hingga ribuan kata kunci. Nah, saya dalam memainkan produk tangki air ini, saya memainkan seluruh kata kunci yang ada di seluruh Indonesia, di Aceh. Lalu saya memainkan lagi kata kunci, misalnya ini kebetulan di Aceh semua, banyak ya. Saya coba lanjut dulu. Nah, saya mainin di Bali, mainin di... Intinya gini, teman-teman bisa posting hingga ribuan konten dengan WSP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri saya main dengan banyak kata kunci dan alhamdulillah hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Saya tadi barusan mapping. Teman-teman bisa lihat di sini saya cari dengan kata kunci ini. Nah, teman-teman bisa lihat website saya alhamdulillah udah ada di halaman pertama ya, pabrikasiindonesia.com. Lalu saya coba yang ini jasa pembuatan tangki air. Nah, alhamdulillah ini juga udah mulai di halaman pertama Google juga. Nah, coba lagi. Kita coba sampai 5 lah, jangan banyak-banyak. Alhamdulillah udah naik juga nih Pabrikasi Indonesia. Terus Papua jangan deh yang di Riau aja nih. Alhamdulillah udah naik juga. Nah, poinnya di sini teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya WSP ini powerful ya. Teman-teman bisa menyebar ke seluruh Indonesia dengan banyak kata kunci, dengan banyak keyword yang nantinya dari keyword ini akan menghasilkan traffic. Nah, di sini hmm, teman-teman bisa di postingan ini pun teman-teman juga apa namanya bisa ngedit sesuai dengan tag keywordnya. Nah, ini di Bali ya. Ini dalemannya dari WSP. Jadi teman-teman saya buka langsung dashboardnya, tapi dari sinilah alhamdulillah website saya banyak ada di halaman pertama Google dan banyak mendatangkan traffic. Nah, teman-teman di sini juga bisa mainin dengan kata kunci tagging ya. Kebetulan di sini keyword saya lagi nggak main, tapi boleh saya tambahin dulu ya. Bentar. Eh, Jasa terbaik. Oke, saya balik lagi ke produk. Nah, di sini teman-teman bisa main dengan tagging. Tagging ini fungsinya untuk apa? Tagging ini fungsinya teman-teman bisa buat nyebarin seluruh apa namanya ya ke seluruh daerah-daerah yang tidak ada di kata kuncinya. Contohnya misalkan jasa eh, judul saya hapus dulu terbaik. Pilih provinsinya Banda di Aceh. Oke, pilih kota. Misalnya saya mau mainin daerahnya Banda Aceh. Nah, di sini saya checklist.
Nah, lalu saya submit. Nah, setelah teman-teman udah posting di sini, teman-teman bisa langsung di add URL ininya, postingannya. Gimana caranya add URL? Nah, nanti ada di video selanjutnya. Jadi teman-teman ketika udah mulai mainin seluruh kata kunci di Indonesia, teman-teman bisa langsung add URL. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti teman-teman agar terindeks di Google, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Silau juga ya, pakai cahaya. Sebentar, Pak. Nah, ketika teman-teman udah mulai terindeks di Google, teman-teman akan merasakan banyaknya traffic yang berdatangan ke websitenya seperti ini. Ini adalah bukti bahwa website saya sudah terindeks sebanyak 348 seperti itu. Dan teman-teman bisa ngecek sendiri nantinya website saya yang ini sudah apakah benar sudah ada di halaman pertama Google atau tidak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Oke. Nah, jika teman-teman kayaknya Mas Kur boleh bisa dibantu nggak Mas Kur? Gimana? Pak Rehan? Ya, kayaknya saya lebih seneng mending langsung ditanya deh sama Mas Kur deh. Oh gitu, oke, baik, siap. Kita tanya jawab nih ya. Boleh Mas Kur. Tanya jawab. Oke, Pak Rehan, itu tadi fungsi tag itu buat apa Pak Rehan? Nah, di sini kalau misalnya Pak Kur, teman-teman bisa lihat tagging ini sebenarnya adalah untuk bermain dengan kata kunci yang di hidden sama kita, yang artinya nih di sini ada teman-teman nggak mengetikkan kata kunci Baitur Rahman, ini kan nama ini ya. Kecamatan ya? Nama kecamatan, betul, nama kecamatan. Nah, kalau misalkan teman-teman jadi nggak perlu menulis kata kunci kecamatan di posting di keywordnya, tapi teman-teman bisa main dengan kata kunci misalnya kota atau kabupatennya, tapi nanti di taggingnya teman-teman bisa mainin kecamatannya. Jadi sekali dayung semua daerah terlampaui seperti itu, Pak Pur. Nah, misalnya nanti nih mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat. Ini kan contoh judulnya kan jasa pembuatan tangki air stainless steel 10.000 liter di Aceh ya. Nah, ini nanti malam kita langsung aja deh apa namanya? Kita add URL ya. Jadi nanti ketika kita nge-add URL postingan tersebut, nanti ketika teman-teman nyari dengan kata kunci kecamatannya itu pun ikut nimbrung gitu. Seperti itu, Pak. Oke, add URL tuh maksudnya apa Pak Rehan? Nah, add URL ini fungsinya adalah untuk mendaftarkan website kita ke Google agar bisa terindeks, agar bisa terdaftar dan mudah ditemukan oleh calon customer kita nantinya. Nah, kalau misalnya saya ngelihat beberapa teman-teman saya ya di luar sana, mereka sudah bikin website tapi mereka itu nggak mendaftarkan ke Google Console-nya. Nah, itu yang makanya akhirnya mereka website-nya tidak bisa ditemukan di Google. Nah, maka dari itulah WSP tujuannya adalah kita menggunakan WSP agar lebih mudah ditemukan di Google dan lebih mudah terindeks oleh Google seperti itu. Nah, ini mungkin saya langsung buka. Ya. Nah, bentar ya, di Banten. Berarti kalau website percuma dong ya punya website tapi nggak dikenalin Google ya? Betul, sayang banget. Sayang ya. Karena kalau misalnya, oh saya punya website, tapi ada nggak traffic yang masuk ke ininya, ke dalam websitenya? Mudah nggak ditemukan di Google? Pertanyaan saya seperti itu. Nah, itu semua bisa dilakukan di WSP, Mas. Alhamdulillah itu semua bisa dilakukan di WSP. Nah, tapi di WSP dengan WSP ini kita harus apa ya?
ada sedikit trik-trik yang memang agar lebih mudah cepat terindeks oleh Google. Nah, contohnya seperti ini yang saya lakukan, Pak Pur. Di sini ada yang namanya Google Search Console. Oke. Nah, di sini saya langsung add URL aja. Saya ambil data nah, kenapa saya lakukan ini? Karena tujuannya adalah untuk memprioritaskan link tersebut agar mudah terindeks oleh Google, seperti itu, Pak Pur. Nah, saya kasih contoh mungkin nanti boleh saya buka ya website website klien saya juga. Dia nggak ngerti apa-apa, Pak Pur. Dia jualannya umroh ya. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuman oh ya sorry. Ini setelah URL tersedia untuk Google, kita langsung minta pengindekan. Hanya seperti itu saja. Dan itu memudahkan kita agar website kita mudah ditemukan oleh Google seperti itu. Nah, bisa nggak dipakai dengan website yang lainnya? Sejujurnya selama saya bermain website ini lebih mudah menggunakan WSP. Kalau pakai website yang lain saya belum tahu. Jujur saya sempat gagal mulu dengan website-website lainnya selain WSP seperti itu. Oke. Nah, Pak Kur, saya nanya Pak Kur biar nggak kejauhan. Silakan, Pak. Itu yang tadi Pak Rehan demokan, kalau kita ngambil file gambarnya itu harus langsung ya, misalkan dari foto itu dalam bentuk apa? Akan ada JPG, PDF, HTML, jadi dalam bentuk apa yang bisa ditampilkan, Ya, diupload Pak. di gambar. Oke, kalau file gambar itu bisa JPEG ya, Pak Rehan ya? Bisa JPEG, bisa JPEG, JPG, PNG juga bisa. Tapi saran saya gunakanlah dengan menggunakan WebP. Kenapa? Alasannya? Karena semakin berat filenya, semakin berat isi file tersebut, itu akan sulit Google untuk merayapinya. Tapi ketika filenya lebih ringan, karena makanya saya menggunakan WebP, itu lebih mudah terindeks oleh Google. Nah, boleh dibuka ini nanti kita buka dulu ya sebentar, Pak. Misalkan kita gini, kita ambil foto, kan kita ada banyak foto. Kita ambil salah satu foto, satu misal, misalkan ya ini di konstruksi pembuatan tangki ya. Kita udah ada hasil tuh misalkan. Nah, itu kita foto, kita mau upload di tadi tuh. Oh, maksudnya Bapak mau upload sendiri gitu? Iya kan tadi kan udah diurut tuh. Coba kembali ke yang tadi tuh yang apa? Ada urut-urutannya sampai upload gambar. Oh, yang ini ya? Iya, ini sama seperti yang di produk biasa sih. yang tadi di apa namanya itu kan karena gini saya pernah nyoba ternyata gambar itu nggak mau tampil. Jadi ada catatan apa gitu, nggak bisa harus dalam bentuk apa gitu. Bapak postingnya di mana, Pak? Boleh tahu nggak, Pak? Boleh dibuka, Pak Waluyo? Pak Waluyo masih ke-mute, Pak? Mau dilanjut? Halo, ya. Di bisnis digital bersama. Bisnis digital bersama ya. Ya, kalau ini apa yang bisnis digital. Jadi gini intinya, saya bantu Mas Rehan ya. Boleh. Oke. Jadi kalau gambar ya, gambar itu bisa dicoba upload di produk, bisa juga coba upload di gambar. Ya. Nah, ini bisa di produk. Di sini ada import file gambar ya, ditunjukkan sama Mas Rehan. Ini bisa sampai 10 ya, sampai 10 dan lihat juga maksimum size-nya. Maksimum size-nya kalau nggak salah itu sampai maksimum 1 mega ya. 1 mega ya. Jadi kalau kebesaran ya dikecilin dulu. Pak Waluyo. Ini Pak Pur, itu dalam bentuk PDF, JPG, JPEG, Pak. JPEG aja. JPEG ya. Tapi ya, kalau misalkan kita dapat
dapat kiriman foto atau kiriman gambar dalam bentuk PDF, berarti harus di JPG dulu ya. Kalau gambar kan, kalau PDF kan bukan image ya. PDF itu dokumen ya. Iya, kadang kan ada juga orang dibuatkan karena satu file jadi di PDF-in semua gitu. Nah, kalau PDF harus diubah dulu jadi JPEG atau intinya image lah. Iya, artinya file yang diupload harus bentuk JPEG ya. Iya, betul Pak. Oke, thank you. Oke, baik Pak Walio. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tersampaikan informasinya. Silakan Mas Rehan. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi sampai, sampai mana tadi? Inspeksi sampai URL. inspeksi. Ya, jadi poinnya di sini, kalau misalkan teman-teman punya website, tapi sangat susah atau tidak mudah ditemukan di Google, nah itu pertanyaannya adalah websitenya mudah nggak ditemukan oleh Google, mudah nggak dirayapi oleh Google. Alhamdulillahnya WSP itu sangat mudah sekali dirayapi oleh Google dengan kita mendaftarkan ke Google Console seperti ini saja. Insya Allah 2-3 hari dia sudah mulai terindeks seperti itu, Pak Pur. Jadi pesan saya ya teman-teman, saya rasa teman-teman di sini sudah tahu banyak di luar sana yang jualan website ya. Tapi mungkin yang jualan WSP nggak begitu banyak ya kan, karena memang WSP ini adalah buatan kita sendiri, alias codingan kita sendiri, alias rancangan kita sendiri agar gimana caranya website kita ini mudah terindeks oleh Google, mudah ditemukan oleh calon customer kita. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang tampilannya. Memang sederhana aja sih sebenarnya ini ya. Tampilannya teman-teman bisa lihat mungkin nggak bagus lah. Tapi kalau boleh cerita di sini teman-teman, ternyata dalam 1 hari dia bisa dapat lead itu bisa 100 lebih. Setiap menitnya itu selalu berdatangan lead, selalu berdatangan traffic. Dan alhamdulillah dari sini dia sebulan bisa memberangkatkan hampir 200 jamaah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tampilan WSP sebenarnya yang sudah banyak, yang sudah full diposting sama customer-nya saya ini. Nah, kalau teman-teman lihat, nah right now ini ada 1 dan desktop 1, berarti ada yang login 2 orang. Tapi hari ini, wow, Masya Allah, hari ini ada 319 orang yang masuk ke websitenya. Ini yang masuk ke websitenya loh Pak Pur. Oke. Banyak pengunjung banget. Berarti ya, pengunjung website ya. Ini pengunjung yang, bayangin kalau orang itu dari 319 itu mungkin misalkan 20% atau 30%-nya yang ngeklik WA, itu gimana coba? Itu orang yang megang handphone itu udah pasti keriting. Udah pasti orang itu capek balesin WA-nya. Mantap ya. Iya, nah ini kalau teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih, Apple iPhone referral from Google. Nah, ini kebetulan ini artikel ya. PT Al-Hijaz nih. Kita coba lihat nih. 56 menit yang lalu. Ini traffic loh, Mas Kur. Ini traffic yang datang ke websitenya. Paket umroh April 2025. Ini apa nih? Paket umroh April 2025. Oh, ini paket umroh. Nah, coba kita cek aja. Benar nggak umroh hemat ada di halaman tersebut? Paket umroh April 2025. Kok sampai tahun 2025 kan belum ada. Nah, itu udah ada tuh umroh hemat. Tapi ada yang nyari. Karena bisa jadi ada orang yang mau memplanningkan diri, oh, aku mau umroh di tahun 2025 nanti deh di bulan April karena kayaknya kemungkinan uangku ada di situ. Dan kata kunci inilah yang sudah dimainkan oleh umroh hemat ternyata mendatangkan traffic seperti itu. Gitu. Bayangin dia itu ini ibu-ibu gaptek ya, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa, tapi setiap hari dia cuman mengerjakan Google Console saja. Tapi ternyata alhamdulillah mendatangkan traffic sebanyak itu dan bisa memberangkatkan lebih dari 200 jamaah ya.
Bayangin tuh teman-teman, emang nggak bagus kok websitenya, maksudnya tampilannya tidak seperti profesional. Tapi di sini WSP sama enggak. WSP itu adalah website marketing. Website yang mendatangkan traffic dari Google ke kontak teman-teman. Oke, seperti itu. Gimana Pak Kur? Ada yang mau tanyakan Pak Kur? Oke, Mas Rehan, izin bertanya lagi ya. Hmm. Itu tadi kan banyak banget tuh apa namanya kata kunci ya, kontennya ya. Itu kenapa sih kita harus main banyak kata kunci, banyak konten gitu? Oke, kenapa sih Tujuannya apa? Oke, kenapa kita harus main banyak kata kunci? Sekarang kalau kita berlomba-lomba untuk mengejar kata kunci pendek itu sudah pasti susah. Saya ngomong apa adanya sudah pasti susah. Lalu kita main dengan kata kunci pendek. Ada nggak sih pencarinya? Jelas ada. Buktinya apa? Ini orang nggak kepikiran kan? Coba paket umroh April 2005, 2025 itu belum ada loh. Tapi sudah dimainkan. Nah, terus apa lagi? Saya coba kasih contoh lagi di sini fabrikasi tangki air fiber 2000 liter di DKI Jakarta. Nah, saya selalu bilang ke beberapa teman-teman saya, isi otak manusia itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dipastikan dia akan mencari dengan kata kunci yang kita mau, yang kita inginkan. Seperti apa? Seperti fabrikasi tangki air fiber, udah gitu doang. Belum tentu. Contoh, misalkan misalkan apa ya? Kok nge-lag? Enggak kok. Masih jelas suara saya? Jelas, jelas. Oke. Fabrikasi, nah, Kok nge-lag? tangki air fiber. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jangan ini deh, kayaknya kurang seru deh. Pakai Google satu lagi deh. Nah, di sini contohnya misalkan jasa pembuatan tangki. Nah, ini adalah suggest Google, Mas Gur. Kelihatan ya layarnya, Mas Gur ya? Kelihatan, kelihatan. Nah, kenapa sih kita harus main banyak kata kunci? Karena memang suggest Google juga memberikan banyak. Kalau kita cuma mainin satu, otomatis sayang banget. Peluang kita untuk main di kata kunci lainnya itu justru malah kebuang. Makanya kita main dengan kata kunci yang banyak dan masif dan main di seluruh Indonesia. Nah, ini kayak misalnya jasa pembuatan tangki stainless steel lah. Stainless steel. Ternyata di Surabaya. Masa di Surabaya sih? Sementara saya tinggalnya di Bekasi. Ada nggak sih yang di Bekasi? Nah, ternyata di Bekasinya ada lanjutannya lagi nih. Bekasi Timur, Barat, Utara. Nah, sementara saya tinggalnya di Bekasi Utara. Ada nggak yang di Bekasi Utara? Nah, saya coba klik. Dan ternyata website saya nongol. Seperti itu. Oke, Mas Kur bisa kasih contoh lagi nggak produk apa yang misalnya bisa jadi suggest Google-nya? Apa Boleh ya? tanya, Pak? Coba jasa renovasi, Mas. Jasa renovasi kamar mandi misalkan. Jasa renovasi. Nah, nih, ketika Jasa kita ngetik, renovasi misal. iya, ketik Nah. kata kunci kamar mandi. Nah, Mas Kur tinggalnya di mana? Misalkan di Malang ya. Iya. Nah, Mas Kur tinggal di Malang. Sementara ini kok ada Bekasi, ada Bandung, ada Jogja. Orang akan ke-trigger, orang akan, oh berarti ada nih di seluruh di berbagai kota. Nah, Mas Kur akan mengetik dengan kata kunci di Malang. Seperti itu. Nah, sementara kita bisa nggak coverage area seluruh Indonesia? Kalau kita mampu, kita bisa. Nah, daripada kita bermain hanya sebatas satu daripada kita bermain tanggung-tanggung, lebih baik mendingan main dimasifin aja semuanya. Gitu. Oke. Jadi ya mungkin satu lagi Mas Kur bisa dikasih contoh yang gampang bisa ini ya.
apa ya? Misalkan ini apa ya? Ini Servis konveksi misalkan. konveksi ya. Konveksi baju misal. Konveksi baju. Mas, ceritanya baju apa nih? Baju anak atau baju seragam? Baju seragam misal. Nah, seragam kerja misalnya ya. Iya. Nah, pas diketik ini suggest Google-nya makin lama makin keluar tuh ya kan. Berarti konveksi baju seragam kerja Bandung. Sementara misalkan saya posisinya ada di Jogja. Ada nggak ya yang di Jogja? Kira-kira. Nah, dia orang akan mengetikkan dengan kata kunci Jogja. Gitu. Nah, jadi kita main dengan banyak kata kunci itu tujuannya seperti itu. Ketika ada orang, gini, sorry. Jadi kenapa kita mainin banyak kata kunci? Karena kita tidak bisa men-trigger seseorang untuk menulis dengan kata kunci yang kita inginkan. Otomatis kita main dengan banyak kata kunci. Semakin kita banyak kata kunci, peluang agar orang menemukannya berarti lebih banyak dong. Benar nggak? Itu Pak Pur. Oke, jadi semakin banyak kata kunci yang kita mainkan, itu peluang kita ditemukan akan semakin besar gitu ya. Betul, Dan seperti itu. apa namanya WSP ini berapa Mas maksimum kata kunci atau postingan atau konten yang bisa diisi? Nah, kalau batas ininya sih sebenarnya di 2000 postingan ya. 2000 ya. Oh, 2000 postingan tuh udah lumayan banyak ya. Tapi bisa nggak sih dibikin jadi 10.000, jadi 100.000? Sebenarnya bisa, tergantung paket yang mau diambilnya seperti apa. Nah, itu menyesuaikan lah gitu. Oke, dan itu ya, apa namanya, kalau nggak mau repot gitu ya, buat bikin ribuan, ratusan sampai ribuan kata kunci, itu nanti kita juga ada paketnya ya. Betul banget. Jadi kita, teman-teman, aduh, bisa nggak sih saya cuman ngasih gambar doang, ngasih konten doang, ngasih deskripsi doang, terus apa namanya, Mas Rehan aja yang ngerjain deh, gitu. Mas Rehan aja yang bikinnya, saya percaya, misalnya begitu, bisa. Rata-rata kita ngerjain itu ya dengan apa ya? Kita punya tool sendiri, Mas Kur. Kita punya tool sendiri gimana caranya agar dengan kita membuat apa ya? Kita membuat 1.000-2.000 konten itu dengan mudah. Kebetulan ini saya tadi lagi ngebuat sih sebenarnya ya. Nah, ini saya main di seluruh tuh kotaknya semua. Lalu saya main jasa poles mobil, poles kaca mobil, nano coating, keramik motor, keramik mobil. Akhirnya saya submit dan ternyata masuklah di sini. Ada sekitar 1.500 postingan, 1.500 keyword. Nah, ini tinggal saya bikin kontennya, nantinya saya posting di website saya seperti itu. Gimana? Sebenarnya di kita itu insya Allah mudah lah gitu. Oke, jadi ada nanti paketnya ya. Nanti setelah ini juga nanti akan saya sampaikan juga informasi tersebut, Mas Rehan. Oke, pertanyaan penting nih sebenarnya itu kan tadi kayak misalkan, mau tanya, Pak? Ya silakan, Pak, monggo, Pak Arif. Iya, kalau misalnya posting kan harus menggunakan gambar kan, Pak ya? Betul. Betul. Nah, kalau misalnya untuk umroh haji, itu kan flyernya kalau misalnya dari kantor umrohnya kan cuma satu, misalnya contoh umroh plus Turki gitu kan. Nah kan biasanya kan cuma satu gambar aja yang mereka buat gitu kan. Kalau kita gambar atau bikin sendiri ya repot juga gitu desainnya. Nah itu gimana Pak? Nggak masalah Kak kalau misalnya hanya satu gambar aja untuk posting banyak, tapi satu gambar yang kita gunakan gitu. Angelnya kan, nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Ya? Iya. Tapi kalau boleh saya kasih saran, kalau misalnya ada banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau misalnya cuma satu doang ya nggak masalah. Jadi lebih satu gambar itu lebih baik dibanding tidak ada gambar sama sekali. Oh gitu ya. Ya kalau misalnya jasa renovasi kan kita bisa ngambil gambar batu bata kah, batu kalinya, kolomnya. Nah kalau umroh haji kan rada susah nih. Karena harus lengkap paketnya gitu kan, fasilitasnya apa, pesawatnya apa gitu kan seperti itu. Jadi nggak masalah ya. Tapi rata-rata setahu saya sih ya para travel umroh itu nggak mungkin cuma bikin satu gambar doang sih. Rata-rata dia ini mainnya banyak, nggak nyediain gambarnya, brosurnya banyak sih setahu saya ya. Karena kan saya juga banyak kenalan para pemain umroh gitu. Ya kalau harga paketnya berbeda-beda tanggalnya mungkin iya. Mungkin itu ya. Oke deh, oke sip.
Oke, terima kasih Pak Arif. Nyambung lagi sedikit, Oke. Mas Rehan, ini mungkin pertanyaan yang sangat krusial ya, Hmm. WSP. Tadi kan ada contoh ya, ibu-ibu gaptek yang sebulan bisa memberangkatkan 100 sampai 200 jamaah umroh gitu ya. Hmm. Pertanyaannya, itu dari kita bikin website sampai mendapatkan hasil, ya, Hmm. sampai mendapatkan hasil pertama misalkan, atau sampai pada tadi level banjir order itu Hmm. seberapa lama dan apa yang harus dilakukan, Mas Oke. Rehan kira-kira? Oke, seberapa lama ya? Ya. Kalau dari pengalaman saya ini, dari yang saya lihat sendiri ya, ini tergantung dari seberapa gigihnya dia untuk selalu add URL. Itu. Oke. Dengan dia lebih sering Google Console, dia lebih mudah website-nya terindeks di Google, seperti itu. Nah, kalau dianya, mohon maaf ya Pak Kur, ini terkait kitanya juga. Kalau kitanya malas-malesan, kalau kitanya juga ogah-ogahan, enggak lah, malas kayak gini. Ya udah, akan lama juga terindeks Google-nya, seperti itu. Contohnya mungkin saya bisa kasih contoh ya nih. Ini kebetulan saya lagi kemarin baru buka websitenya. Bentar Pak Kur. Saya kebetulan nih orangnya nggak mau, males, jadinya dia cuma terindiknya cuma 3 doang. Karena apa? Karena dia nggak mau, dia males, nggak mau deh, gitu. Ya otomatis nggak akan ada hasil. Bayangkan kalau misalnya kita bedain dengan emak-emak gaptek yang cuma kerjanya tiap hari cuman ngasuh anak sama ini ya, sama set add URL 8.000. Oke. Nah, berapa lamanya itu balik lagi ke ininya ya, ke seberapa rajinnya kita. Kalau kita rajin, insya Allah cepat. Kemungkinan bisa. Kemarin saya dapat testimoni dari ini saya. Baru juga 3 minggu apa kalau nggak salah. 3 minggu udah ada lead masuk. Saya bilang, bisa begitu? Saya juga bingung. Bisa begitu ya? Iya, tapi gue setiap hari rajin add URL. Oh gitu ya, udah mantep udah kalau kayak gitu mah. Nah, jadi poinnya adalah seringnya kita add URL, insya Allah akan cepat juga hasil itu mendatanginya. Seperti itu Pak Kur. Oke, baik. Jadi intinya WSP itu kan kalau nggak salah 95% sudah dikerjakan oleh tim titik terang ya. Betul. Dari mulai domain, dari hosting selama 1 tahun, lalu konten ya kalau nggak salah 1.000 konten yang sudah disediakan ya, kata kunci. Jadi 95%. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir gimana caranya bikin kata kunci sebanyak itu ya. Tadi Maktul tadi itu adalah tools internal kita dan itu tidak digunakan untuk umum, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu sudah 95% tahu beres gitu ya. Nah, 5%-nya ya, 5%-nya itu yang tadi diwanti-wanti oleh Mas Rehan. Jadi yang paling penting itu setiap hari harus melakukan inspeksi URL atau add URL. Itu apa sih sebenarnya? Nah, itu mendaftarkan link kita ya, Mas Rehan ya, halaman kita atau URL kita ke Google. Jadi kasarnya gini, "Hey Google, saya punya link nih, punya halaman. Datang dong ke sini," gitu kan, rayapin gitu kan, cek gitu kan, "Ini oke apa enggak? Kalau oke, tolong tampilkan website saya atau halaman saya di hasil pencarian Google." Gitu. Jadi 5% Bapak Ibu tetap harus melakukan itu. Dan kalau ditanya tadi cepat atau enggaknya, ya tergantung dengan seberapa rajin ya kita melakukan itu. Oke, Mas Ren, kita boleh jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ini boleh. banyak ya. Pak Kur, saya boleh tanya Pak Kur? Boleh, silakan. Ya, mumpung lagi bahas inspeksi. Ya. Begini Pak Kur, kalau kita dapati pada saat inspeksi itu link kuota terlampaui. Nah, sering itu gimana tuh ininya supaya bisa dapat pengindeksan.
Oke, saya jawab dulu ya, nanti ditambahin ya Mas Rehan ya. Ya. Jadi kalau untuk kuota ya, kuota memang itu adalah batasan dari Google ya. Setiap website itu punya batasan masing-masing. Jadi nggak real ya. Ada yang 10 URL langsung kuota exit, ada yang sampai 30 gitu ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Itu biasanya Mas Rehan punya ini nih, punya tips and trick yang gitu biasanya. Silakan Mas. Oke, sebelum masuk ke ini biar teman-teman juga tahu ya. Add URL itu benar-benar bisa lihat di layar. URL telah ditambahkan ke antrean prioritas, yang artinya prioritas ya. Prioritas mengirimkan halaman beberapa kali tidak akan mengubah prioritas atau jadi artinya URL kita itu masuk ke dalam antrian prioritas agar dirayapi oleh Google. Kalau nggak didaftarin ya berarti tidak menjadi prioritas seperti itu. Nah, jadi biar dipahami dulu seberapa pentingnya ini gitu. Oke, saya jawab dulu. Gimana sih caranya, tips dan triknya? Yang pertama nih Pak Waluyo, kalau boleh saya kasih cara. Yang pertama caranya adalah ketika Pak Waluyo ketik di sini uji URL aktif, jangan langsung minta pengindekan. Kasih jeda dulu 2 menit gitu untuk minta pengindekan. Contohnya Pak, kayak gini Pak. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, sambil nunggu ya. Sambil nunggu, kalau misalkan trik ini sudah tidak bisa, Bapak bikin Gmail baru lagi. Gitu. Karena kadang-kadang saya juga tidak pernah berpacu dengan satu email saja. Saya berpacu sampai hampir 10 email mungkin. Kalau misalnya, tapi kan bikin email harus pakai nomor handphone. Bikin pakai handphone itu tidak menggunakan verifikasi nomor HP, Pak. Gitu. Nah, ketika Bapak udah milih URL aktifnya, jangan langsung minta pengindekan, Pak. Ditunggu dulu sampai 2 menitan lah, baru diklik ini minta pengindekannya. Biasanya napasnya agak panjang, jadi agar tidak terdeteksi robot Google ini tuh masif gitu loh. Pelan-pelan cara mainnya, kayak gitu. Oke. Itu kalau muncul ini ya Pak ya, kalau muncul tadi yang kuota terlampaui itu atau Enggak, kalau... dari awal cara ya? mainnya begini, ya. Oke. Kalau sudah kuota terlampaui ya harus ditunggu ya. Ya, kalau dicoba dulu pakai email. Nanti kalau sudah bisa, nah itu pelan-pelan Pak Waluyo. Oke, siap. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan, kita bacain 3 pertanyaan dulu ya, Mas Rehan. Boleh. Mau tanya Siap. gimana cara ngakalin jika usaha kita sama dengan usaha orang lain? Gimana cara bedain kata kunci supaya website punya kita tetap di posisi atas? Oke, boleh. Ini menarik pertanyaannya nih. Gimana caranya? Dengan cara yang pertama ya, kita nggak tahu nih rajinnya kita itu semana. Apakah rajin kita setara dengan kompetitor kita atau ternyata lebih dari kita. Nah, yang pasti jangan pernah nyerah dengan kompetitor kita, karena kita harus lebih pintar dari dia, lebih rajin dari dia, gitu. Nah, yang terakhir ada caranya, yaitu dengan cara menambahkan artikelnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mana ya Umroh Hemat? Di Umroh Hemat ada yang namanya artikel. Nah, artikelnya ini dia hampir rata-rata, niat dan tata cara salat safar saat hendak berpergian umroh. Mencoba program paket umroh dengan kereta cepat. Nah, ini kan sebuah artikel ya. Ada nggak sih yang nyari dengan kata kunci ini? Buktinya di sini saya lihat sendiri di di live traffic feed-nya ini. Banyak orang yang nyari dengan kata kunci tata cara mandi sunnah ihram ya. Tata cara mandi sunnah ihram untuk umroh. Tata cara mandi sunnah ihram. Nah, tuh nongol kan, bener nggak? Umroh Hemat. Nah, artikel ini kita posting di website kita kan mendatangkan traffic ya. Dengan mendatangkan traffic, website kita akan lebih kuat, website kita akan lebih dari kompetitor kita.
Tapi seberapa rajinnya kita untuk membuat artikelnya gitu. Kalau misalnya saya boleh dong saya buka ya Pak Kur, teman-teman pasti bingung. Hey, bingung Pak cara bikin artikelnya, saya bingung cara bikin ininya. Ada cara gampangnya biar teman-teman gak bingung. Pak Kur bisa jawab? Waduh, saya nggak bisa jawab tuh. Gimana Ya, caranya, Pak? tinggal buka aja OpenAI. Tinggal buka OpenAI, bikin artikelnya, tata cara mandi sunah ihram, misalnya tata cara mandi sunah ihram. Nah, sudah jadi. Tinggal diposting deh ke artikelnya. Gampang kan? Jadi kita memberikan fitur WSP ini tujuannya agar apa ya, memudahkan teman-teman juga gitu. Setelah Mas sudah Rehan, ya. itu yang OpenAI itu nanti ya plagiat atau gimana, Pak? Ini Mas. bisa dibuka dimanapun, Pak. Nggak nanti ke plagiat gitu dengan ambil dari website-website yang lain gitu, Enggak Mas. dong. Nanti tinggal dirubah-rubah dikit aja, Pak. Kalau kayak gitu mah. Gampang kok. Saya sampai saat ini masih menggunakan ini dan tidak merasa plagiat. Kalau misalnya ini tinggal diminta lagi aja, nanti misalnya stop generating. Bikin lagi dengan kata yang berbeda, dengan tulisan yang berbeda. Pakai Spintak, Pak. Pakai Spintak juga bisa tuh, Pak Tony bisa jawab. Sebenarnya gitu, kita udah nggak perlu pusing lagi untuk bikin ngerjain yang kayak gini-gini sih sebenarnya. Tumben. Kayak ini, biasanya kalau malam-malam jam segini suka apa? Agak-agak lemot. Malam belum pro kita yang ininya, belum di-upgrade ke yang plus. Tapi poinnya adalah begitu caranya. Oke, jadi supaya kita bisa menang dari kompetitor yang produknya sama, yang pertama harus lebih rajin ya. Artinya Harus lebih rajin. kata kunci yang dimainkan harus lebih banyak. Konten yang ditanam di website juga lebih banyak, termasuk dari artikel-artikel yang terkait dengan produk kita gitu ya. Iya. Oke. Saya ada tambahan Pak Kur. Oke. Iya. Selain kita main dengan banyak kata kunci, main dengan banyak konten, main dengan banyak artikel juga, ada satu lagi. Main dengan banyak website. Oke. Dengan cara kita main banyak website, itu adalah menggeser beberapa para kompetitor kita sendiri. Kayak buka ya, contohnya ya, TMT Master Bekasi. Nah, di sini ada dongkrakbisnis.com, ada solusigarmen.com, ada dongkrak usaha, ada dongkrak usaha lagi, ada ini Tokopedia ya, Kaskus, ada sarana usaha MyID, ada Indo Trading. Artinya kita nggak ngasih celah buat kompetitor yang masuk. Ya kompetitor yang masuk cuma satu, Indo Trading, Kaskus 2, Tokopedia ya ada 2 ya, 4 jatuhnya. Terus udah 4 doang, sisanya punya kita 6-6-nya. Nah, itulah makanya kenapa kita harus main dengan banyak konten, main banyak kata kunci, dan main banyak website juga seperti itu. Itu ya kuncinya ya. Ini buktinya. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Banyak nih pertanyaan ya. Boleh, bacakan siap. 2 dulu ya. Sama DU powerful mana Hu ya. Nah, oke. Siapa tuh yang nanya tuh? Oke, DU itu dongkrak usaha ya. Ya. Mungkin kita lanjut aja kali ya. Masih banyak yang belum tahu DU ya. Ya. Kita lanjut aja. Nanti WA aja kalau DU. Kalau produk ini sudah tadi sama. Oke, ini ada Pak Fahrizal. Saya ikut 1,2 juta sudah transfer tanggal 18 Februari. Web sepertinya belum ada progres. Oke, saya jawab ya Pak Fahrizal. Untuk proses order ya, proses order kita untuk WSP atau paket kepung pasar itu SOP-nya itu adalah 10 sampai 20 hari ya. Kalau untuk satu website itu 10 hari kerja ya. Kalau untuk paket kepung pasar 5 website, 10 website itu 20 hari kerja. Ya, setelah konten diterima ya. Mohon ditunggu saja. Kalau memang butuh jawaban bisa langsung hubungi tim sales ya, Pak Rizal untuk memastikan.
gitu. Oke, Pak Tony, WSP cocok untuk jualan jasa ya? Cocok Mas Rehan? banget, cocok Cocok banget. banget ya. Pak Kor, saya mau jawab nih, ada pertanyaan Silakan. menarik nih dari Coach Vicky nih. Satu WSP better untuk gado-gado atau satu niche? Kalau saya pribadi lebih seneng untuk main di satu niche. Kenapa? Karena dengan satu niche kita bisa main turunan-turunan yang lainnya. Kalau gado-gado agak bingung jadinya, jatuhnya nanti jadi kayak portal seperti itu. Jadi betternya mainnya satu niche aja. Satu kayak niche gitu. Ya. Oke. Kita lanjut nih, berapa harga WSP ya Pak? Oke, Mas Rehan, saya izin share sesuatu ya. Boleh, monggo silakan. Boleh ya. Di stop share dulu mungkin. Di stop. Oke, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Oke, saya izin share ya, Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya summarize dari apa yang disampaikan oleh Mas Rehan sebelumnya ya. Oke, ya WSP ya, WSP kepanjangannya adalah website SEO praktis ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rehan juga. Nah, sebenarnya apaan sih WSP ini? Saya coba summarize aja apa yang disampaikan oleh Mas Rehan tadi. Jadi WSP ini adalah website platform ya, yang mana ini adalah in-house development Bapak Ibu. Jadi ini memang di-develop oleh internal kami ya, kami yang develop. Jadi ini tidak menggunakan platform yang lain ya, yang banyak beredar di luaran sana seperti WordPress, Blogspot, Berdu dan yang lain, tidak. Jadi WSP ini memang produk buatan atau produk hasil development kami sendiri ya. Dan memang WSP ini dibuat untuk spesifik ya, sangat spesifik untuk memenuhi kebutuhan pasar Google. Ya, jadi WSP, makanya WSP ini sangat cocok untuk produk-produk yang Google banget. Artinya produk yang memang dicari dan produk memang dibutuhkan. Ya, baik yang organik maupun yang berbayar. Gitu ya. Apa sih sebenarnya produk-produk yang cocok dimainkan di WSP? Ya, yang sangat cocok, yang paling cocok adalah jasa. Ya, jasa, karena jasa pasti kemungkinan akan bermain lokal ya. LBO, local based optimization, itu sangat cocok ya dimainkan di WSP gitu ya. Lalu apa namanya, produk-produk yang memang dibutuhkan, yang memang dicari oleh orang ya. Itu sangat cocok untuk dimainkan di Google. Lalu ya, selain itu WSP ini punya banyak fitur SEO. Ya, SEO apa sih? Search Engine Optimization. Tadi sudah banyak dijelaskan dan dipraktikkan oleh Mas Rehan. Jadi SEO itu gini, ketika ada orang yang mencari produk kita, ketika ada yang orang mencari apa namanya jasa ya atau produk kita, nah yang ditampilkan oleh Google itu adalah website kita, Bapak Ibu, atau bahkan website kita. Ya, jangan sampai ketika misalnya saya punya jasa renovasi nih. Saya punya jasa renovasi, saya melayani wilayah Malang misalkan. Jadi ada orang Malang nih cari, aduh saya lagi butuh nih jasa perbaikan kamar mandi di Batu Malang gitu ya. Nah, karena saya jasa renovasi di Malang, ya seharusnya yang muncul adalah website saya. Itu jangan sampai yang muncul malah website kompetitor. Nah, ini yang dinamakan oleh SEO. Ya, search engine optimization. Ketika ada yang cari produk kita, jasa kita, ya website kita muncul ya di halaman-halaman awal Google. Tidak harus halaman 1 ya. Halaman 1 itu bagus ya, tapi halaman 2, halaman 3 itu juga tidak jelek banget, karena menurut data kita ya, orang-orang itu tidak serta-merta mengklik ya ketika ada website yang berada di halaman 1. Mereka searching dulu ya. Mereka searching dulu sambil melihat nih penawaran apa yang mungkin mereka lebih untung gitu ya. Itu makanya di sini di WSP itu ada fitur yang namanya meta description ya, untuk untuk menaruh penawaran-penawaran kita gitu ya. Oke, saya lanjut cepat aja, dan ini bukan website keren-kerenan ya. Tadi sudah dicontohkan ya, umroh hemat kalau kita lihat ya biasa aja. Nggak jelek, tapi biasa aja gitu ya. Bukan yang bagus, yang fancy, yang wah gitu. Karena apa? Karena WSP ini bukan website keren-kerenan, bukan website fancy-fancyan, tapi ini adalah website marketing ya, yang memang ditujukan untuk kita
gimana caranya produk kita, jasa kita yang ada di website tersebut banyak yang menghubungi ya, dan akhirnya nanti banyak yang membeli atau closing. Gitu. Secara template tidak bisa diubah. Ya, template tidak bisa diubah ya, hanya mungkin apa namanya, kayak tadi grid-nya bisa berubah, warnanya bisa berubah, tapi secara template tidak bisa berubah. Nah, itu WSP ya, Bapak Ibu. Lalu nah, ini fitur spesifiknya apa ya? Fitur spesifik dari WSP ya, ini yang sangat spesifik itu 95% website siap digunakan, Bapak Ibu. Jadi 95% itu sudah semua kami siapkan. Dari mulai nama domain, hosting selama 1 tahun, konten, kata kunci, itu semua sudah siap ya. Jadi Bapak Ibu cukup meluangkan waktu aja ya untuk mengerjakan sisanya. 5% untuk optimasi. Ya, tadi yang udah dicontohkan ya itu tadi apa namanya add URL, inspeksi URL, dan itu sangat mudah dilakukan. Itu 30 hari aja atau bahkan 5 menit juga bisa gitu ya. Kalau memang nggak punya waktu ya, kalau memang punya waktu ya 30 menit sehari itu sudah sangat cukup gitu. Jadi tenang aja, yang tadi konten-konten banyak itu tidak perlu dirisaukan, itu semua sudah masuk dalam 95% yang kita lakukan. Gitu. Nah, WSP ya, WSP mampu menghasilkan keunikan dalam setiap halaman. Ya, hal ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena robot Google itu paling nggak suka dengan sesuatu yang duplicate, sesuatu yang sama ya antar website. Mungkin secara artikel ya, secara tulisan sama ya. Kayak misalkan kita kopas hadis Nabi gitu, itu pasti sama gitu kan. Atau Al-Qur'an itu akan sama. Tapi di WSP ini akan banyak hal-hal yang membuat satu halaman itu unik ya. Jadi tidak hanya dari sisi artikelnya, tapi dari sisi kanan kirinya, dari sisi otomasi website WSP itu kalau di refresh itu pasti akan berubah-berubah. Ya, nah otomasi itu yang dipunyai oleh WSP supaya robot Google tuh semakin suka sama website kita, gitu. Sehingga website kita semakin bobotnya lebih tinggi, sehingga lebih diprioritaskan ya untuk ditampilkan di halaman-halaman awal, bahkan halaman 1 hasil pencarian Google. Seperti itu. Dan nah ini kontennya ya, konten website itu bisa banyak ya, bisa banyak, tadi maksimum bisa 2.000 ya. Tapi juga sudah kita sediakan Bapak Ibu. Ya, sudah kita sediakan. Kenapa sih harus banyak ya? Ini kita harus punya banyak kata kunci, kita harus punya banyak konten di website kita itu agar meningkatkan peluang produk jasa kita ditemukan oleh calon customer di Google. Ya. Maka itu kita harus banyak konten. Semakin banyak konten, maka sebuah website akan semakin bagus dan semakin kuat di Google. Itu, dan tidak usah khawatir, paket nanti penawaran menarik konten atau kata kunci itu sudah kita buatkan sebanyak 1.000 kata kunci. Nah, itu fitur spesifik WSP. Gitu ya. Nah, tadi karena ada yang tanya harga. Nah, khusus malam ini penawaran khusus nih, Mas Rehan dan Bapak Ibu teman-teman semua, gitu ya. Jadi pertama ya, Bapak Ibu kalau ingin order WSP dengan 1 WSP domain biz.id, ini sudah termasuk hosting 1 tahun, lalu sudah kita buatkan 1.000 konten ya plus kata kunci, 95% tahu beres, itu harganya 200.000 ya, 200.000 untuk 1 website gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau bisa banyak website itu akan semakin baik karena peluang kita akan semakin besar ya. Jadi udahlah websitenya ada 1.000 konten gitu ya, terus kita punya 10 website. Itu sangat powerful banget gitu ya untuk kita bisa bermain di mesin pencari Google. Nah, di sini ada penawaran khusus Bapak Ibu. Jadi kita sediakan 10 WSP ya. 10 WSP, bayangin ini 10 WSP ya, 10 website benar-benar real dengan domain .biz.id gitu ya, plus hosting 1 tahun, 1.000 konten plus kata kunci ini per masing-masing website ya, per masing-masing website. Jadi kalau bisa dibilang ini ada 10.000 konten. Ini sudah banyak banget gitu ya, banyak banget, dan ini insya Allah powerful gitu ya. Nah, penawarannya jadi kalau harga satuannya 200.000, ini
Kalau 10 ya 2 juta pasti kan, gitu ya, 2 juta. Betul. Kalau ada yang mau beli dengan harga 2 juta, monggo silahkan gitu ya, Kita dengan tampung. senang hati gitu ya. Iya. Tapi untuk malam ini ya, Mas Rehan dan teman-teman semua, ini kita berikan harga khusus ya. Harga khusus itu cuma 500.000. 500.000, bayangkan 500.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan 10 buah website ya. 10 buah website dengan 1000 konten ya, 1000 konten dan kata kunci per masing-masing website. Bayangin ya, ini penawaran yang sangat menarik banget, dan insya Allah ini akan berdampak ya, akan berpengaruh kepada usaha bisnis Bapak Ibu semua di sini, gitu ya. Jadi ini penawaran khususnya ya. Silakan dipikirkan ya, dan diorder yang pasti, karena ini sangat bagus dan sangat insya Allah berdampak kepada bisnis Bapak Ibu. Nah, powerful ya, insya Allah ya. Lalu kita lanjutkan, ordernya kemana? Ordernya ke sini ya. Nanti akan saya kopikan linknya di kolom chat ya. Nanti ini akan tersambung ke tim sales kami ya. Ada Mbak Dela sama Mas David yang akan melayani Bapak Ibu terkait dengan order WSP ini. Jadi penawarannya ini ya, monggo silahkan digunakan penawarannya sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin, penawaran yang mungkin luar biasa ini ya. 10 website harga 500.000. Oke. Gitu. Skur, ada pertanyaan nih. Silakan. 10 WSP bisa banyak niche atau satu niche aja ya, Mas? Oke, 10 WSP, sebentar saya ada sedikit. Masing satu niche. Oke, gimana? Ya, 10 website itu nanti kita 10 WSP bisa banyak niche atau satu niche ya, Mas? Oke, ini untuk satu niche ya Bapak Ibu. Tadi sesuai disampaikan oleh Mas Rehan juga bahwa untuk bisa lebih powerful ya, bisa lebih work lagi di mesin pencari Google, satu website atau 10 website ini satu niche. Kenapa kok satu niche? Karena tujuan kita adalah mengepung pasar. Ya, mengepung pasar. Ketika kita pengen misalkan jasa renovasi rumah atau jasa renovasi kamar mandi di Malang misalkan, yaitu sebisa mungkin website-website kita muncul di halaman-halaman awal Google. Gitu. Tidak hanya satu tapi beberapa. Ya, kayak tadi CMT ya, CMT di Bekasi ya. CMT masker di Bekasi itu ada sekitar 6 website kita. Itu artinya adalah kita sudah menyingkirkan 6 kompetitor kita. Ya, dan harapannya apa? Ketika sudah banyak website-website kita yang ditemukan, ya peluang kita akan semakin besar. Semakin besar ditemukan, mereka mengeklik hasil pencarian Google, masuk ke website kita, lalu membaca deskripsi produk, detail description gitu ya. Lalu di situ ada penawaran, misalkan kalau CMT masker atau jasa renovasi, misalkan garansi selama 3 bulan, artinya kalau ada yang rusak-rusak nanti akan dibenerin lagi, misal gitu ya. Itu ditaruh di website ya. Ketika mereka sudah oke, mereka akan menghubungi kita. Itu kita namakan leads ya, leads atau prospek. Ya, nanti mereka akan lebih detail lagi bertanya, harga, negosiasi, pada akhirnya nanti akan terjadi closing. Nah, itu adalah perjalanan dari digital. Jadi 10 website itu untuk satu niche produk ya, Bapak Ibu, Mas Rehan. Oke. Seperti itu. Sebentar. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Saya sambil copy-in itu ya. Iya, boleh. Gimana? 10 website itu nanti kita posting masing-masing, Mas. Nah, jadi ada 10 login back-end ya? Oke. Nah, kalau untuk 10 website ini adalah paket kepung pasar ya. Jadi pertama Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan konten. Kita harus ngisi konten 10 website dengan 1000 konten, nggak usah khawatir karena itu semua dilakukan oleh tim kami ya, Mas Rehan dan Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan login, nanti loginnya cuma satu. Ya, kita menyebutnya itu PKP ya, paket kepung pasar. Jadi login cuma satu ya. Jadi kalau memang mau manual, jadi setelah 1000 kita bantu postingkan ya, Bapak Ibu pengen posting sendiri, itu cukup sekali aja. Sekali posting nanti akan tersebar ke 10 website. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kopikan dulu ini, lalu linknya ya, link ordernya sebentar. Link ordernya ini.
Oke, boleh dibacain lagi Mas Rehan pertanyaannya sambil saya kopikan. Oke, tadi udah dijawab ya, yang 10 website login backend-nya tadi udah dijawab ya? Udah, login backend-nya 1 ya. Ya, kita dikasih tutorialnya, tidak saya jawab, dikasih tutorialnya. Apakah tool WSP dijual? Nah, ini kita lagi jualan tool WSP. Sebenarnya WSP itu bukan tools ya. Bukan tools. Jadi WSP ini platform website lah ya. Kalau Bapak Ibu tahu WordPress ya, nah WSP itu hampir sama seperti WordPress. Ya, dan kita saat ini sedang goals kita ya dikenali masyarakat digital ya seperti WordPress ya. Kalau orang-orang ngomongin website adalah WordPress, ya mudah-mudahan 2-3 tahun lagi ketika orang-orang di luaran sana membicarakan website, ya website itu adalah WSP. Selamat malam, Pak. Silakan Pak, monggo. Ya, Bapak, ini bedanya dengan kepung Google apa ya? Kalau kemarin itu kan sempat dengar tuh. Sekarang ada lagi kepung pasar. Ya, saya bantu jawab ya, Mas Rehan. Jadi kalau kepung Google, kepung pasar itu sebenarnya cuma angle aja ya. Jadi ada beberapa memang reseller kita yang bermain angle itu. Jadi intinya adalah kepung Google atau kepung pasar itu gimana caranya ya kita mengepung hasil pencarian Google itu dengan website-website kita. Ya, kalau dari kami itu ada beberapa ya. Kepung pasar dengan 10 website. Artinya di hasil pencarian itu diharapkan yang muncul ketika ada yang mencari produk kita itu adalah website-website kita. Gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Kepung Google atau kepung pasar cuma angle aja, Pak. Secara konsep adalah gimana caranya kita mengepung atau mendominasi hasil pencarian Google. Gitu kira-kira. Oke, apakah Halo, bisa Mas. diikuti? Silakan. Iya, mau nanya Mas, tadi dari penawaran yang tadi 200 sama 500 ribu ya? Ya. Kemarin saya ada chat sama admin, itu ada paket 4 dan paket 5 itu Mas minta penjelasannya yang dapat 10 domain, itu yang ada .com juga selain BizID. Iya, memang kita banyak penawaran ya. Jadi untuk yang malam ini khusus kita tawarkan BizID. Ya, BizID. Kenapa kok BizID? Ya karena secara harga domain itu murah ya. Makanya kita jual tidak mahal karena memang harga domainnya pun tidak terlalu mahal. Beda dengan .com ya. .com memang secara harga domain itu sudah 200.000 sendiri harga domainnya. Ya, kalau kita lihat 200.000, terus kalau kita jual website WSP dengan .com itu per satu website adalah 500.000. 500.000. Jadi kalau 10 itu adalah 5 juta. Tapi untuk paket kepung pasar 10 website itu ada harga khusus ya. Seperti itu. Nanti bisa langsung ini aja konsultasi ke tim sales ya. Kalau sudah pernah menghubungi tim sales kami, kalaupun belum bisa langsung tanya-tanya ke sini, ke link ini ya. Ya Mas, mau nanya juga, ini kan saya kan udah punya beberapa website gitu kan. Ya. Itu kalau dengan domain.com ya, dengan beberapa subdomain gitu kan. Itu bisa enggak ya? Maksudnya jadi yang ini utamanya gitu loh. Websitenya WSP bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan. Ya, kalau bukan WSP itu kita nggak tahu ya cara mainnya seperti apa gitu ya. Iya, Jadi maksudnya bisa dipindah nggak? Kalau dipindah bisa, secara konten bisa kita pindahkan gitu ya. Atau secara domain, kalau domainnya mau diisi WSP itu bisa ya. Nanti tinggal diarahkan aja NS address-nya ke hosting kita gitu ya. Itu bisa. Okay. Siap. Sangat bisa. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Secara harga sudah, penawaran sudah, tutorial sudah. Halo Mas, boleh tanya? Silakan. Sempat chat admin waktu itu. Ya. Untuk yang NS domain kan nggak paham tuh si CS. Ya. Itu kita semisal nih ada domain.com nganggur, domainnya dari kita
itu gimana ketentuannya? Karena CS kemarin masih nggak pas gitu kasih jawabannya. Dia Oke. masih bingung. Nah. Mohon Oke, dibantu ya. Mas Ryan mungkin bisa bantu jawab, silakan Mas. Oke, name server ya. Name servernya udah dirubah tapi Pak sebelumnya. Enggak, saya masih nanya dulu, Mas. Jadi kalau misal saya punya domainnya nih, saya kan tahu kalau script sama server kan dari sana, cuma Ya, butuh NS betul. aja. Nah, Oke. kemarin bingung si CS-nya itu nentuin harganya, belum ada jawaban lagi gitu kan. Oh, Karena domain kan dari kita. Nah, itu ketentuan harganya misal berapa kalau yang ini nih kan ada yang 500.000 10 website, misal 10 domain, misal 5 domain.com-nya dari saya, domain.biz-nya dari sana. Nah, gitu. oh, Apakah full tetap bayar 500 atau gimana? Kemarin sempat nggak paham si CS-nya. Oke. mau Masker atau saya yang jawab? Oke, kalau harga biasa saya ya. Ya oke, Masker aja. Oke, jadi intinya untuk domain ya, domain kita nggak jualan domain ya, jadi kita sebenarnya jualan platform. Pertama secara teknis domain yang masih hidup atau masih aktif itu bisa diarahkan ya NS address-nya ke hosting kita ya, ke server kita. Lalu untuk harga ya, untuk harga itu tetap Pak, jadi nggak ada perubahan. Jadi kalau Bapak punya punya domain sendiri ya harga tetap. Misalkan ini 10 website 500.000 nih ya untuk yang Biz ID. Nah, Bapak punya website misalkan .com 10 gitu ya, tetap harganya 500.000. Jadi untuk harga tidak ada perubahan. Itu simple sih, nanti secara teknis juga NS address-nya tinggal diarahin ke kita. Begitu. Oke, siap. Makasih banyak, Pak. Oke, siap. Untuk Makasih, Pak. renewalnya per tahun depan berapa itu, Pak? Tetap 500 atau gimana? Ya, untuk perpanjangan yang 10 website Biz ID tetap 500.000, Pak. Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Oke ya, untuk penawaran saya ulangi lagi. Jadi kita ada penawaran khusus ya untuk 10 website Biz ID, sudah termasuk hosting selama 1 tahun dan sudah termasuk 1.000 konten ya. Biasanya nggak 1.000 pas ya. Biasanya teman-teman itu lebih ya. Ada yang 1.400 gitu ya, ada yang 1.200 gitu ya. Betul. Itu, dan itu semua sudah 95% tahu beres ya, semua sudah kami siapkan. Bapak Ibu tinggal nanti mengerjakan job desk 5%-nya aja. Betul. Ya, dan job desk-nya itu sangat mudah dan bisa dilakukan kapan aja gitu ya. Harganya 500.000 ya untuk 1 tahun. Sangat khusus penawarannya ya, 10 website, bayangin dapat 10 website, 1.000 konten, 95% sudah tahu beres gitu ya, harganya 500.000 ya. Jadi tunggu apa lagi, silakan hubungi admin ya di link yang sudah disediakan. Silakan. Mau nanya dong Mas Kur. Silakan. Penawarannya dikasihnya sampai kapan? Sebenarnya untuk malam ini, Mas Rehan. Oke. Tapi kayaknya untuk malam ini agak ini ya. Terlalu mepet ya. Terlalu malam ya, udah 9:30 ya. Jadi bisa kita kasih besok waktu lah ya. sampai besok ya. Sampai besok, tapi silakan hubungi admin malam ini juga ya. Hubungi dulu, klik dulu gitu ya. Nanti bilang aja sama admin saya ikut Zoom ya, mau order, jadi diusahakan transfer besok gitu aja. Nanti sama Mbak Dela dan Mas David ya. Kodenya ini aja, kodenya Rehan Baik gitu ya. Ya, baik. Malam, Pak. Ya, silakan Pak. Malam, Pak. Pak, mau tanya nih, kalau misalnya kita pesan itu segala materi dan kontennya sudah disiapkan dari Bapak-Bapak semua atau kita support kirimkan atau gimana? Oke, untuk materi ya, untuk materi karena ini kan produk Bapak ya. Jadi untuk materi awal ya, materi awal itu dari Bapak. Ya, materi apa sih yang kita butuhkan? Sebenarnya yang kita butuhkan foto-foto, Pak. Foto-foto produk plus deskripsi produk. Itu aja yang kita butuhkan. Nanti selebihnya itu nanti kita kembangkan semuanya gitu. Kalau saya ini kan bergerak di bidang otomotif ya Pak ya. Oke. Paling yang saya supply misalnya hanya foto-foto yang ada kaitan dengan saya. Tapi kalau produk kan mungkin dari tim Bapak juga tahu lah ya, maksudnya banyak di luar gitu. Apakah seperti itu bisa atau tetap saya yang supply gitu Pak? Otomotifnya apa Pak? Kalau boleh tahu. Mobil Honda nih Pak. Oh, mobil Honda. Oke, mobil Honda kalau memang ada deskripsi, sebenarnya deskripsinya bukan deskripsi mobilnya ya, tapi
penawaran-penawaran. Misalkan kami misalkan sales mobil menyediakan berbagai macam merek mobil Honda misalkan. Itu kan umum gitu kan. Nah, khususnya kalau Bapak punya penawaran khusus nih, misalkan booking sekarang gitu ya, TDP sekarang misalkan gratis voucher e-tol 1 juta misalkan. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ini tambahan nih, ada kemarin yang nge-broadcast saya nih kalau jualan mobil. Benefit dan bonus karpet dasar, talang air, sarung jok, free service sampai dengan 50.000 km, garansi aki 50.000 km, garansi kendaraan. Itu disebutin semua, Pak. Itu kan penawaran. Iya. Ya, hal-hal seperti itu ya, paham. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Paling seperti itu aja yang kita supply ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Betul. Kalau gambar-gambar mobilnya sendiri, Pak? Kalau bisa sih dikirimkan, Pak. Oh, dikiriman juga ya. ya. Dikirimkan. Ini ada pertanyaan, Mas Kur. Ya. Saya sudah membeli WSP dan diminta kirim file gambar minimal 20 dan deskripsi produk. Yang deskripsi ini saya masih bingung harus diisi apa dan mohon bantuannya. Oke, kalau deskripsi produk sebenarnya penjelasan dari produknya apa, ya? Penjelasan dari produknya apa. Misalkan kalau jasa renovasi ya, jasa renovasi kan kita nggak mungkin menjelaskan kami renovasi dengan dengan material ini itu kan enggak. Kalau renovasi ya umum sebenarnya. Misalkan kami melayani jasa renovasi, misalkan sudah berdiri sejak 30 tahun misalkan melayani wilayah bergaransi dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau yang spesifik ya, produk spesifik itu boleh silakan misalkan kemarin ada susu kambing moli ya. Susu kambing moli. Nah, itu kan spesifik tuh ya. Nah, itu perlu dideskripsikan. Susu kambing moli adalah susu dari kambing sanen, kambing yang berkualitas lebih tinggi dari kambing etawa misalkan gitu. Diproses dengan cara yang higienis, sudah BPOM misalkan, sudah PIRT, lalu terbuat dari bahan-bahan, misalkan ada bahan-bahan tambahan, itu semua dicantumkan di situ gitu ya, secara detail. Ya, intinya gini, kita kan mau jualan gitu ya. Kita mau jualan sesuatu ya, baik produk mau jasa pun kita jualan gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita memberikan informasi yang sedetail mungkin buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu gitu kualitas produk kita. Mereka tahu deskripsinya atau detailnya produk kita seperti apa gitu. Kayak kita jualan lah, intinya seperti itu. Ya, kalau kita nggak tahu deskripsinya, kita gimana mau benar kita sebagai produk owner gitu ya atau penjual harus tahu produk kita intinya atau penjelasan dari produk kita itu seperti apa. Gitu ya. Ada lagi kira-kira? Jualan properti rumah bisa ya. Properti rumah bisa. Nambah konten berapa harganya? Untuk nambah konten kemarin berapa Mas Rehan untuk penambahan konten? 200. Nanti langsung hubungi ini aja ya, hubungi link yang tadi ya Pak Imam Aziz. Nanti akan dibantu tim sales kita ya. Untuk harga saya nggak hafal. Oke. Kalau properti di satu developer gitu gimana caranya? Kalau properti di satu developer ya sebenarnya kalau gini intinya saya jawab atau Mas Rea nih? Mas Kur aja. Oke, jadi intinya gini, untuk properti atau secara umum permainan di Google ada permainan kata kunci ya. Permainan kata kunci sespesifik mungkin dan sebanyak mungkin. Ya, kalau untuk properti bisa kita bisa kita buatkan kata kunci pertama dengan nama project-nya. Ya, nama project-nya, yang kedua di lokasinya. Misalkan jual rumah 2 lantai misalkan di mana? Di Sidoarjo misalkan. Itu bisa. Misalkan jual rumah klaster taman hijau indah gitu ya. Taman hijau indah Bekasi Utara misalkan, itu bisa gitu. Jadi pada intinya adalah kata kuncinya gimana caranya mengakomodir pencarian yang ada di luaran sana ya, dari mulai lokasi ya dan juga nama klaster serta icon-icon dekat situ, misalkan jual rumah dekat Sumarekon Bekasi misalkan,
atau jual rumah dekat stadion Bekasi misalkan. Nah, hal seperti itu. Kayak gitu ya. Jual rumah harga 200 jutaan. 200 juta, jual rumah dekat tol Bekasi Barat misal. Nah, itu bisa dimainkan juga. Ini ada pertanyaan menarik nih, Mas Kur. Ya. Berarti ini sudah tidak sudah tidak usah pasang iklan lagi ya, Om? Oke. Mas Kur mau jawab nggak? Mas Saya Kur jawab. aja. Iya Oke, dong. jadi gini intinya. Kok jadi saya yang jawab? Nggak apa-apa. Saya mau ini. Jadi gini, WSP ya, WSP memang spesifik untuk SEO Bapak Ibu. SEO itu adalah organik. Organik tanpa berbayar, tanpa iklan, ya. Betul seperti itu, ya. Dan memang sudah terbukti menghasilkan. Menghasilkan dalam arti menghasilkan impresi, ya, menghasilkan traffic, pengunjung, menghasilkan leads, prospek calon customer, sampai kepada menghasilkan closing, ya. Itu semua itu yang dinamakan dengan hasil gitu ya. Tapi harus dipahami bahwa ini berproses Bapak Ibu. Karena kita organik, kita menyerahkan menyerahkan prioritas ini kepada Google. Ya, sejauh mana Google mengenali website kita. Ya, jadi di sini WSP itu adalah banyak fitur-fitur yang memang memberikan umpan kepada Google supaya robot Google itu sesering mungkin mengunjungi website kita. Robot Google itu sebanyak mungkin mengunjungi website kita untuk mengindeks halaman-halaman kita. Nah, itu semua tidak bisa kita paksakan. Ya, mungkin kita bisa melakukan add URL atau mungkin kita juga Pak Rehan yang banyak list site itu yang kita serahkan ke Google. Oh ini sitemap, ya. Sitemap. Kita bisa menyerahkan sitemap. Ini loh Google, saya punya 1000 link, silakan di crawl gitu ya, diteliti atau dicek gitu kan. Itu kita hanya bisa sebatas itu. Ya, Google-nya mau kapan mengunjungi website kita, mau kapan mengindeks itu sudah otoritas dari Google. Kita tidak bisa melakukan itu. Makanya itu butuh proses, butuh waktu, ya. Seperti itu. Nah, beda halnya dengan iklan. Ya, organik tadi SEO, WSP memang tidak membutuhkan biaya. Biayanya hanya di waktu, hanya di effort kita. Ya, hanya di waktu, hanya di effort kita. Tapi kalau iklan ya, karena kita membayar kepada penyedia iklan ya, Google ya, maka kita akan diprioritaskan. Ya, kalau kita mau mendapatkan traffic besok atau leads besok juga itu bisa. Tinggal pasang iklan aja, insya Allah itu sudah bisa dapat leads. Bedanya di situ Bapak Ibu. Yang iklan adalah kita mengorbankan biaya, kita mengorbankan beberapa dana untuk bisa Google memprioritaskan website kita. Nah, sedangkan SEO, WSP ini organik. Kita tidak keluar biaya, tapi kita butuh waktu. Nah, gitu. Jadi saran kami di sini mainkan semua. Kalau memang ada dana, ada resource, mainkan semua. WSP-nya dimainkan dengan 10 website. Kalau ada yang mau 50 website boleh, ada yang mau 100 website boleh, ya. Kemarin ada klien kita yang order 200 website ya Mas Rehan ya. Betul. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya memperkuat posisi dia di Google. Gitu. Jadi bedanya itu, kalau iklan kita harus keluar biaya ya. Kalau WSP atau SEO ya tanpa iklan kita harus keluar waktu dan effort. Gitu. Jadi tinggal dipilih atau kalau lebih baik dua-duanya diambil, dipakai gitu. Oke. Saya mau nambahin sedikit Mas Kur. Silakan. Oke. Kalau saya ditanya jalanin iklan atau WSP, saya jalani dua-duanya. Nah, betul kata Pak Mas Kur, sebaiknya dijalankan dua-duanya. Karena apa? Percepatan itu kita butuh percepatan adalah dengan cara beriklan. Tapi kadang-kala ketika kita sudah terlena beriklan, kita suka lupa nggak ngebangun sesuatu di belakang kita, nggak ngebangun sesuatu apapun yang bersifatnya aset digital kita. Maka dari itulah WSP ini fungsinya untuk membangun aset digital kita nantinya, seperti itu. Jadi ketika kita lagi ngiklan ya, tapi tetap kita harus ngebangun sesuatu dulu di belakang. Kalau kita nggak ngebangun sesuatu ya otomatis kita beriklan terus akhirnya capek, gitu. Jadi kalau udah ada dana, dua-duanya dimainin ya Mas ya. Iya betul.
Nah, di sini ada yang nanya nih, WSP dinaikkan dengan Google Ads bisa juga kah? Bisa banget. Sangat bisa. Dan justru pengalaman teman-teman advertiser saya sendiri di sini skornya lebih besar. Pakai WSP ya? Iya, skornya lebih besar dan itu bagus banget. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan yang belum ditanyakan? Sampai saat ini hampir semua chat yang Semua ada ya? di ya Oke. sudah saya jawab. Monggo Dan- silakan. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Sudah 2138. Satu pertanyaan lagi, monggo. Open mic boleh. Di chat juga boleh. Mas Rehan punya berapa WSP nih untuk pribadi atau untuk klien-kliennya? Banyak kayaknya nih ya. Nggak kehitung, banyak banget. Hitung ya. WSP harus terus update dan bikin artikel terus ya. Sebenarnya kita semua udah otomatisasi ya, dalam artian yang penting adalah di add URL. Tapi balik lagi, kalau kita mau websitenya mau kuat, websitenya mau apa ya, kita udah ada di halaman pertama Google, bisa nggak sih digeser ke bawah? Bisa aja. Nah, gimana caranya untuk memperkuatnya adalah dengan cara memasangkan artikel-artikel seperti itu. Agar apa? Agar tidak tergeser. Oke. Nah, nih, kalau saya sudah punya hosting, apa bisa saya install WSP-nya? Tidak bisa. Jadi gini, Mas Kuro aja deh yang jawab kalau yang ini. Oke. Kalau punya hosting sendiri tidak bisa ya, karena WSP tadi sudah disampaikan juga di awal sama Mas Rehan juga. WSP ini adalah development ya, script internal kita. Jadi hosting harus di kita ya, Pak Iwan ya. Pak Qsor ya. Jadi harus di hosting kita ya. Pertama karena script itu adalah script kita, script kami, jadi nggak bisa keluar. Jadi hostingnya di kami. Dan tapi kita pastikan hostingnya mumpuni lah. Hostingnya mumpuni untuk menerima traffic dari pencarian. Kayak tadi misalkan yang umroh hemat itu sehari bisa sekian kunjungan ya. Sekian kunjungan itu masih bisa lah gitu. Jadi jawabannya nggak bisa. Kalau punya domain ya, punya domain sendiri itu bisa diinstal WSP. Cara nambah artikel sendiri nanti ada panduannya, ada ya. Panduannya lengkap sudah ada. Jadi setelah 95% beres, Bapak Ibu juga terserah mau nambah kata kunci, nambah konten, nambah artikel itu boleh, sangat boleh. Dan itu semua ada panduannya. WSP bisa tersambung tidak ke web kita, tersambung kalau hanya untuk dilingkan bisa ya, tapi kalau tersambung maksudnya seperti apa tersambungnya ya? Dari WSP bisa di backlink ya, bisa di backlink artinya bisa ditanam link website yang lain gitu ya, dan itu bisa sebagai skor SEO juga ya untuk website lain ya, seperti itu. Biaya tahunan berapa ya? Biaya tahunan tadi sudah disampaikan Pak Wawan untuk yang penawaran khusus kita ya malam ini sampai besok itu 10 website Biz ID harganya Rp500.000 Pak Wawan, itu sudah termasuk domain 10 domain Biz ID, hosting 1 tahun, 1000 konten kata kunci ya, itu semua sudah include di situ, harganya Rp500.000 per tahun. Oke, Mas Kur mau tanya, untuk membuat konten yang bisa tulis sendiri tadi pakai software apa? Apa berbayar, Mas Rehan? Itu udah dijawab tuh di chat. Udah ya, oke. Oh, benar. Oke, kalau gitu sepertinya kita harus sudahi, Mas Rehan. Ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan mungkin kita akan adakan lagi Zoom ya. Perpanjangan. Oh, perpanjangannya sama Pak Wawan 500.000 ya. Saya masih bingung, saya sudah punya domain, baru aja buat. Apakah, intinya gini, kalau udah punya website, udah punya domain, teman-teman bisa tembak name servernya yang ada di domain tersebut, name server yang ada di domain tersebut dengan name server milik kami, milik kita. Nanti boleh ngobrol sama salesnya, sama tim salesnya, saya udah punya domain, bisa nggak disambungin ke WSP? Bisa. Nanti tinggal dikasih name server milik kami. Nanti teman-teman tinggal tinggal tembak aja. Gimana cara nembaknya? Mungkin saya kasih info sedikit di sini.
Gampang kok nih. Tinggal googling aja ya sebenarnya. Cara nembak cewek. Cara nembak name server. Nih, cara merubah name server. Cara mengubah name server domain. Nah, ini di sini ada banyak caranya, tinggal buka-buka aja. Karena saya nggak tahu ya, domainnya beli sendiri atau beli di agensi lain atau gimana, kita nggak tahu. Nah, nanti yang intinya adalah name servernya ini dirubah gitu. Oke? Cukup itu aja sih. Oke. Oke ya, Mas Rehan dan Bapak Ibu semua, karena waktu ya, sudah malam juga ya, kita sudahi ya pertemuan kita malam hari ini. Mas Rehan, ada yang mau disampaikan? Ini ada lagi yang nanya. Tugasnya hanya masukin konten dan crowd saja ya Pak. Masukin konten justru kita yang ngerjain sebenarnya. Iya, konten sudah kita semua, Mas. Iya, tinggal kita add URL doang. Add URL nanti ada tutorialnya lengkap. Kebetulan saya yang buat sendiri, jadi udah tinggal praktekin aja. Kuncinya di sini poinnya adalah kalau teman-teman mau merubah hasil, teman-teman harus merubah cara main juga. Jangan sampai kita bingung, kita nggak tahu apa yang kita tuju, kita nggak ngerti apa yang kita mau kemana arahnya. Nah, ini makanya dengan adanya wasilah seperti ini kan teman-teman jadi tahu, jadi terbuka. Oh, ternyata seperti ini cara mainnya. Nah, kuncinya ya konsisten aja dalam bermain WSP ini dan sabar, sering-sering rajin add URL, insya Allah membuahkan hasil. Saya selalu bilang pesan ke semua teman-teman saya, terutama Mas Kur juga pernah dengar saya sering ngomong, kita harus selalu merubah cara main kita dengan 1%, jangan 100%. 1% itu berpengaruh ke hidup kita nantinya secara konsisten. Seperti itu sih. Oke. Oke, baik Mas Rehan, terima kasih banyak Mas atas waktunya dan pemaparan materinya. Terima kasih ya. Insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua ya, buat kita semua, buat Bapak Ibu, teman-teman semua di sini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kompetisi ya di dunia digital, di dunia online, di dunia bisnis itu akan semakin ketat gitu ya. Kalau kita tidak ambil posisi sekarang gitu ya, kita akan terus-terusan ketinggalan ya. Mungkin Bapak Ibu saat ini masih berada di atas angin gitu ya, masih berada di atas angin. Ini kayaknya nggak bakalan nih kita tergusur gitu ya. Kita belajar dari Nokia, kita belajar dari BlackBerry, mereka raksasa pada zamannya gitu ya. Tapi ketika mereka tidak mawas diri ya, ketika mereka tidak aware terhadap lingkungan sekitar, sudah terbukti mereka terhempas ya. Terhempas dari persaingan. Begitu pula kita ya. Mungkin kita tidak sebesar Nokia, kita tidak sebesar BlackBerry, tapi pelajaran tersebut bisa kita ambil. Ya, gimana caranya kita harus mawas diri. Ya, ketika mungkin sekarang kita sedang berada di atas, kita sedang berpuas diri. Berpuas diri itu oke gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi tetap kita harus melihat ya kemungkinan yang akan terjadi. Persaingan bisnis semakin meningkat, semakin ketat gitu ya. Sudah saatnya kita ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya ya, Mas Rehan dan lainnya, kita harus menancapkan jejak kita di digital. Kita bangun aset ya, kita bangun aset, website sebagai aset digital gitu ya. Supaya nantinya ya beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan itu kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam sekarang. Itu kira-kira Bapak Ibu Zoominar kita malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan penyampaian kami ya, saya dan Mas Rehan ya. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari ya, apa yang kita simak malam hari ini bisa berdampak kepada perkembangan bisnis dan usaha kita ke depan. Oke, saya Kurniawanto dan Mas Rehan Baon ya, mewakili Titik Terang Kreatif ya, undur diri. Insya Allah kita akan sering bertemu di Zoominar kita di malam-malam berikutnya ya. Silakan join.
Sekali lagi terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.